أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. Qala Nabi SAW hina salahu sahaba Ya Rasulullah au ya Muhammad akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Qala Nabi SAW ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'ti az-zakah wa tasilur rahim ila akhiril hadis. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Subuh ini kita membahas satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu bayanil imani alladhi yudkhalu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Itu bab atau pembahasan terkait dengan pembahasan atau penjelasan iman yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga, dan barang siapa yang berpegang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia berhak masuk syurga. Inilah yang kita akan bahas pada subuh hari ini, hadirin. Mudah-mudahan nanti ini akan memberi manfaat kepada kita semua dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi kita. Ada beberapa riwayat hadis ya yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nama sebenarnya ini adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari. Karena seperti yang mungkin pernah saya katakan bahwa orang Arab itu, hadirin, punya 3 nama itu. Ada nama aslinya, ada laqab, ada kunyahnya. Sebenarnya kita orang Bugis Makassar itu biasanya juga begitu ya. Kunyah biasa, bapaknya Bedu umpamanya, itu kunyah namanya Pak ya. Pasti bukan Bedu namanya, anaknya yang tertua laki-laki Bedu. Ya, makanya sebut anaknya Bedu. Nabi itu kunyahnya adalah Abul Qasim. Kenapa? Karena nama tertua anak Rasulullah SAW yang laki-laki itu adalah Al-Qasim. Ya, makanya biasa disapa oleh sahabat itu ya Abul Qasim, wahai bapaknya si Qasim. Terutama dari kalangan Arab Arab Quraisy itu yang belum masuk Islam ya, dia selalu menyapa Muhammad itu apakah dengan menyebut namanya ya Muhammad atau ya Abul Qasim. Ya, jadi Abu Ayyub ini beliau mengatakan ana Arabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar. Ada seorang Arab. Arab itu adalah Arab Badui, Arab nomaden yang secara kultur itu biasa masih kasar. Pengetahuannya rendah terutama terkait dengan Islam. Itu namanya sebut dengan Arab. Yang hari ini saya kira masih ada itu di wilayah Jazirah Arab ya, terutama di Mekah Madinah itu masih banyak itu Arab yang tidak berpendidikan ya, yang biasa tinggal kalau kita naik bus dari Mekah ke Madinah atau dari Jeddah ke Mekah itu biasa kita melihat ada tenda-tenda ya, yang hanya memelihara unta ataupun kambing biri-biri, itu adalah Arab itu. Mungkin yang pernah melaksanakan umrah itu di Mekah itu, terkadang kita melihat ada orang yang sudah ubanan semua, sudah tua sekali. Biasa di
di beberapa tempat ya sudut-sudut Masjid Nabawi itu baru belajar mengaji. Gurunya itu membawa cambuk, Pak. Bayangkan orang tua kalau suruh mengaji salah langsung dipukul lagi sama gurunya. Padahal seorang orang tua biasa langsung meronta-ronta itu. Kalau kita pasti melawan, Pak. Kalau di Indonesia itu ya tidak ada yang begitu itu. Orang tua yang diajar mengaji kemudian dipukul oleh gurunya. Dan tidak ada persoalan yang terkait dengan kasus HAM ya. Kan tidak ditemukan itu. Kalau Indonesia muridnya saja langsung langsung melapor bapaknya itu. Bapaknya melapor yang melanggar HAM ini. Padahal ya sebenarnya kalau antara guru murid ya selama ada batasan-batasannya saya kira tidak perlu itu. Baik, ini disebut dengan Arab. Ana Arabiyan arada li Rasulillah SAW wa huwa fi safar. Orang Arab ini ketemu dengan Rasulullah. Dia datang menghadap kepada Nabi yang pada saat itu Rasulullah SAW sementara dalam perjalanan. Ya. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Maka kemudian orang Arab itu karena Nabi lewat di situ dia kemudian mengambil ikat ikat untanya. Diikatkan dulu karena beliau mau bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, oh ya Muhammad. Coba. Ini tidak diketahui apakah dia mengatakan ya Rasulullah atau ya Muhammad. Ya. Karena jangankan manusia, Allah saja itu tidak pernah menyapa Rasulullah dengan menyebut namanya. Kan tidak pernah, Pak. Dalam Al-Quran, sebanyak 5 kali Rasulullah SAW disebut namanya secara langsung, 4 kali dengan nama Muhammad, 1 kali dengan nama Ahmad, itu tidak pernah, itu dalam kondisi khabariyah namanya, itu hanya informasi berita. Tapi kalau sifatnya khitabi, menyapa Nabi, memanggil Rasulullah itu tidak pernah. Tapi kalau Nabi yang lain itu biasa itu. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu ya di surga ini. Ya Musa, ya Isa, ya dan seterusnya itu berkali-kali Tuhan menyebut begitu kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Tapi kalau kepada Rasulullah Muhammad itu tidak pernah itu. Kalau dia menginginkan menyapa Rasulullah, dia pasti menyapa dengan jabatannya atau kondisi psikis Rasulullah. Ya, kalau semua ayat yang mengatakan ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul, itu yang dimaksud adalah Rasulullah. Wahai nabi, itu kan jabatannya ya. Wahai rasul. Ya. Jadi Allah saja itu tidak. Kenapa? Karena dari sini kita bisa dapatkan sebenarnya Allah itu sudah membedakan antara Rasulullah Muhammad dengan nabi dan rasul yang lain. Secara apa? Secara penghargaan. Jadi kalau kita sebenarnya menghargai seseorang jangan sebut namanya, Pak. Ya, kecuali dalam bentuk berita ya. Pak Dudung sini, nah, jangan. Tapi umpamanya Pak Jenderal, gitu ya. Saya ingat karena tahun lalu itu saya sama Pak Jenderal Dudung itu menjadi petugas ibadah haji ya, jadi konsultan haji. Ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Sampaikan kepada saya apa saja yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Apa itu? Maka pada saat itu Rasulullah SAW fakafan Nabi SAW. Nabi tidak langsung menjawab, langsung sepertinya Nabi terdiam dulu, memejamkan mata. Kan biasa Rasulullah begitu Pak, menunggu apa ya? Menunggu wahyu turun. Kan biasa kalau ada pertanyaan, kalau memang Rasulullah harus memberi respon dan itu tentu pasti ya. Biasa Rasulullah menunduk dulu, diam dulu untuk sementara, beliau menunggu wahyu dari Allah. Wahyu itu bisa jadi berupa Al-Quran, langsung turun Jibril menyampaikan. Tapi bisa jadi berupa
yang kita sebut sebagai hadis, tidak perlu Nabi tidak ada bahasanya secara resmi ya dari Allah, hanya diberikan saja, oh seperti ini bentuknya kayak begini, ini yang kau sampaikan Muhammad. Ya, itu biasa Nabi yang membahasakan. Itulah nanti yang kita sebut sebagai hadis ya. Sesudah dia memejamkan matanya, tsumma nazara fi ashabi tsumma qala, kemudian dia melihat kepada sahabat-sahabatnya yang ada di situ dan kemudian beliau mengatakan, Nabi mengatakan, ya laqad wufika au laqad hudiya. Orang ini kalau dia betul-betul bertanya ingin jauh dari neraka, ingin masuk dalam surga, berarti orang ini sebenarnya sudah diberi taufik ini, sudah diberi hidayah. Kan biasa kita menyebut ya, kita menginginkan taufik dan hidayah. Nabi mengatakan laqad wufika au laqad hudiya. Dia sudah diberi hidayah ini orang. Qala kaifa qulta? Qala fa'ada faqala Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi mengatakan lagi, apa tadi yang kau tanyakan itu? Ya, kalau periwayat mengatakan fa'ada, Nabi kemudian orang itu kemudian mengulangi lagi pertanyaannya. Ya, waqala Nabi SAW, Nabi kemudian menjawab mengatakan, kalau kamu mau masuk surga, mau jauh dari api neraka, syaratnya 4 ya. Nah ini tentu kita harus miliki semua Pak hadirinnya. Apa itu? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepada Allah seperti sekarang ini, yang sama sekali tidak kita mempersekutukan Allah. Contoh paling kecil begini, kita datang ke masjid ini kan untuk beribadah. Tapi pertanyaannya, tujuannya apa? Di dalam hati kita itu yang tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah. Sebenarnya tujuan kita apa itu? Kalau kita datang hanya memang betul-betul beribadah, atau kita mau mendengarkan tausiah, ta'lim, itu pasti dapat pahala, itu namanya ikhlas. Tapi kemudian ada tujuan lain. Tujuan lainnya itu sesuatu yang bukan sifatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena makhluk Allah yang lain. Berarti Anda mempersekutukan Allah itu secara tidak langsung sebenarnya. Ada yang lain namanya isyrak ya. Mempersekutukan Tuhan itu, sekalipun bukan mempersekutukan Allah dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyembah dengan menyembah sesuatu, itu bukan itu. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Itu yang pertama. Jadi betul-betul kalau kita beribadah secara ikhlas. Ya, kita memberikan sesuatu ikhlas. Jangan kita memberikan sesuatu, kan itu ibadah juga. Memberikan sesuatu tapi ada tujuan lain di balik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Kalau Anda mau masuk surga jauh dari api neraka, ya sudah, laksanakan salat. Nabi sepertinya mengatakan kalau kamu tidak salat ya neraka tempatmu itu. Dan itu pasti itu kan. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat. Kamu mengeluarkan zakat. Nah inilah ibadah yang sering saya katakan paling susah kita lakukan itu, mengeluarkan zakat. Ya, Profesor Kamarudin Amin ya di Sekjen Kementerian Agama ketika beliau jadi Dirjen Bimas Islam, beliau mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia itu sekitar 3.000 triliun itu. Potensi zakat ya. Potensi zakat di Indonesia. Artinya yang sekiranya semua para muzaki ini berzakat, berinfak, bersedekah, potensinya itu tidak kurang dari 3.000 triliun. Tapi apa yang terjadi? 10% pun tidak sampai, 300 triliun tidak sampai. 1% pun itu baru sekitar 30 triliun itu. Coba bayangkan itu, begitu banyaknya orang yang tidak melaksanakan ibadah yang satu ini, ibadah zakat. Sementara zakat sama saja dengan puasa, sama dengan salat. Kenapa? Karena dia adalah kewajiban mahda itu. Itu yang ketiga, silakan kita mengeluarkan zakat. Yang keempat, kalau yang pertama itu terkait dengan akidah, kedua, ketiga yang terkait dengan ibadah mahda. Yang keempat itu adalah tasilur rahim, perbaiki hubungan silaturahim kita. Artinya seperti Nabi mengatakan, kalau kamu hanya baik hubunganmu dengan Allah, tapi hubungan kemanusiaan kita, ya hubungan sosial kita itu tidak bagus, itu juga tidak bernilai itu di sisi Allah. Ada sesuatu yang tidak kita laksanakan. Jadi Nabi mengatakan tasilur rahim, perbaiki hubungan silaturahim. Nabi kemudian mengatakan, da'naka, ya sudah. Kalau begitu mana anunya? Lepaskan lepaskan untanya. Nabi sudah mau pergi. Kan tadi diikatkan anunya ya.
ikatkan untanya. Nabi mengatakan itu. Ini hadis yang pertama ya. Yang ketiga, hadis yang kedua, ya, karena ini ada berapa riwayat hadis ya. Yang kedua itu adalah hadis yang bersumber dari hampir sama sebenarnya ini. Tapi ini kalau tadi disebutkan ada 4 ya. Yang lain ini juga dari Abu Ayyub ya, tapi ada tambahannya saja. Ada tambahannya satu bagian yang tidak disebutkan di situ. Periwayatnya berbeda. Tapi periwayat pertama, kalau saya harus menyebutkan secara keilmuan ya. Yang namanya periwayat pertama itu adalah orang yang menerima hadis dari Nabi. Itu kemudian tersebar, namanya periwayat pertama. Bisa jadi periwayat pertamanya lebih dari satu. Ya, masih dari Abu Ayyub ini, beliau ceritanya begini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu faqal dullani ala amalin a'maluhu yudinuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Bahasanya berbeda tapi maknanya sama. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW kemudian bertanya, dullani. Kalau tadi ini mengatakan akhbirni, beritakan kepada saya. Kalau ini mengatakan dullani, tunjukkan kepada saya. Maknanya sama. Amal yang saya bisa lakukan yang bisa mendekatkan saya dari surga, menjauhkan saya dari api neraka. Nabi menyebut tadi beribadah tidak bersekutukan Allah, kemudian melaksanakan salat, mengerjakan menunaikan zakat, kemudian watasilu rahimik, sama itu tadi. Bahasanya cuma berbeda. Falamma adbara, ketika orang itu pergi, kala Rasulullah SAW, Nabi kemudian mengatakan, sama intamassaka bima umira bihi dakhala jannah. Kalau orang ini betul-betul mengerjakan konsisten melaksanakan apa yang saya sebutkan, dia pasti menjadi penghuni surga. Jadi sebenarnya gampang sekali gitu. Kalau kita mau masuk surga sepertinya ya, justru lebih susah orang kalau mau masuk neraka, Pak. Ya, biayanya besar itu. Masuk neraka biayanya pasti besar. Baik. Kemudian ini dari riwayat yang berbeda. Ini dari siapa nih? Dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan anak Arabian, sama ini. Ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Nabi menyebut 1, 2, 3 tadi sama. Beribadah kepada Allah tidak mempersekutukan, melaksanakan salat, mengerjakan menunaikan zakat. Yang berbeda adalah watasumu Ramadan. Kamu harus melaksanakan puasa Ramadan. Jadi memang hadis itu saling melengkapi biasanya. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena Nabi biasanya ketika menjawab satu pertanyaan, dia melihat-lihat orangnya yang ada di situ. Atau dia melihat siapa yang bertanya, oh orang ini bagus di puasanya. Tapi ya biasanya sholatnya dengan zakatnya kurang. Maka Nabi menyebut itu. Ya di hadis yang lain Nabi mengatakan, wah tiga-tiganya tidak bagus ini. Puasanya, zakatnya, sama salatnya dia. Nah, maka Nabi menyebut itu. Watasumu Ramadan. Kalau kamu mau masuk surga, ya laksanakan juga puasa Ramadan. Karena banyak dong itu, ada tetangga saya di kampung itu, Papa Haji. Wih, saya juga geleng-geleng kepala melihat, tidak pernah puasa. Tapi kalau salatnya di masjid terus salat, paling aktif. Zakatnya mungkin dia agak bagus di zakatnya, tapi puasanya tidak pernah. Selalu kan beralasan, karena Kak Mah. Karena selalu mengatakan akan nama, karena terus kok itu mah tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa. Nabi kemudian mengatakan, wallazi nafsi biyadi. Ini cara Nabi bersumpah ya, demi zat yang menggenggam jiwa saya. Ya. La azidu ala hadza syai'an abada. Saya tidak akan pernah lagi menambahkan selain itu selamanya. Pokoknya saya sholat, saya berzakat, saya akan puasa, beribadah saya kepada Allah dengan ikhlas. Tidak mau lagi, pokoknya itu saja. Karena itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Wala anqusu minhu, dan saya tidak akan pernah mengurangi, tidak menambah, tidak mengurangi. Falamma walla, ketika orang itu pergi, kalau Nabi SAW, Nabi kemudian mengatakan, man sarraha ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang dengan senang hati mau mengetahui siapa sebenarnya penghuni surga, lihatlah orang itu tadi. Sekalipun orang Arab Badui ya, sekalipun orang Arab Badui baru saja mengenal Islam. Itu hadis kita yang ketiga. Dan yang keempat, apakah ini terakhir atau gimana? Ya ini yang terakhir. Baru saya akan menjelaskan dulu sedikit ya penjelasan dari Imam An-Nawawi, baru kita diskusi.
Ini dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, Atan Nabi ya SAW An-Nu'man bin Qaukal. Nah ini, kalau ini menyebut nama ini. An-Nu'man bin Qaukal, ini nama sahabat ya. Datang kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian dia mengatakan, dia bertanya, Ya Rasulullah, Ara'aita iza sallaitul maktubah, wa haramtul harama, wa halaltul halala, adkhulul jannah? Ya Rasulullah, bagaimana menurut itu ya Rasul? Kalau saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, saya mengharamkan semua yang haram, saya menghalalkan semua yang halal. Pertanyaan saya ya Rasul, adkhulul jannah, apakah saya dijamin masuk surga? Maka itu. Pokoknya Nabi SAW, Nabi mengatakan, iya betul itu. Kan semua yang haram-haram kita jauhi Pak. Yang halal saja semua dikerjakan. Pakaian yang kita pakai semuanya dari yang halal. Yang kita makan yang halal. Kita jauhkan, jangankan yang halal, yang syubhat saja. Itulah kemarin di siapa Kiai Khalid Basalamah itu kan dibully oleh netizen ya. Kita lihat itu beliau dibully oleh netizen. Sampai 3 tahun menyimpang uang berapa miliar itu. Ada puluhan miliar ya yang dia simpan itu. Kok dia tahu itu ada uang, dari mana sumbernya, kemudian dia simpan begitu saja. Saya tidak tahu dari mana sumbernya ini. Ya kalau tidak tahu sumbernya, cari tahu kan apa saya ada pengirimnya. Ini dari mana. Saya nggak tahu, mudah-mudahan beliau tidak terjerat KPK ya, karena sepertinya diincar juga ya. Beliau itu diincar juga karena kok bisa begitu. Ya, mudah-mudahan penegak hukum juga itu adil ya. Ya. Saya melaksanakan sholat, coba. Kenapa? Karena hakikatnya sebenarnya kalau orang sudah betul-betul sholatnya itu bagus, maka semua perintah Allah yang lain itu dia laksanakan. Harusnya begitu. Wa haramtul harama wa halaltul halal. Saya semua yang haram saya jauhi, yang halal justru yang saya menghalalkan yang halal. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, hadirin, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurum mushtabihat. Sebenarnya halal itu jelas sekali yang mana halal. Kita tahu semua yang halal yang haram itu jelas. Yang mungkin abu-abu itu namanya syubhat. Contoh kecil ya, kita di jalan ini pas di depan masjid ada uang 100.000. Ya uang ini nggak tahu siapa yang punya. Apakah boleh kemudian kita ambil itu uang? Itu namanya syubhat. Sebenarnya kalau kita ambil, bisa jadi tidak berdosa, namanya syubhat abu-abu ya. Tapi kemudian kita lihat, kayaknya ada orang di sana, siapa tahu uangnya, saya mau panggil. Tapi jangan biar Tommy. Biasa juga kita menerima kembalian yang lebih. Menerima kembalian lebih Pak. Nanti di rumah baru kita tahu, lebih kembaliannya orang ini. Pertanyaannya apakah kita kembalikan atau tidak. Dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan halal haram itu jelas, yang abu-abu itu namanya syubhat. Tapi kata para ulama yang syubhat ini juga harus hindari. Karena kata Nabi, mawaka'a minas syubuhat, siapa yang sering melaksanakan yang syubhat, maka sangat potensial melakukan yang haram. Itu kata Rasulullah, sangat potensial. Dan ini sering sekali kita melakukan yang syubhat-syubhat ya. Ya, melakukan yang syubhat. Saya biasa maaf ya, karena saya wakil rektor bidang akademik di kampus. Kalau musim-musim penerima mahasiswa baru, Pak, banyak sekali keluarga aku datang, banyak sekali keluarga, sekalipun saya tidak pernah kenal. Tiba-tiba banyak keluarga, Anuta ini, Nureta, ponakan, banyak sekali. Ini di tangan saya sudah ada sekitar 50-an orang yang mendaftar anaknya mau masuk kedokteran. Saya bilang tidak mungkin, tidak mungkin, apalagi kedokteran itu berat. Jadi, berat. Semuanya mengatakan Nureta, ponakan tak itu, dan seterusnya dan seterusnya. Wah, ini juga berat ini kalau Nureku ini. Nah, saya tidak kenal bapaknya, mamanya juga saya tidak kenal. Nah, kalau kebetulan dia lulus, apalagi kalau jalur jalur yang tidak bisa kita intervensi ya, seperti jalur SMBT yang memang langsung pemerintah yang menetapkan berdasarkan jalur itu. Tiba-tiba lulus anaknya, padahal saya tidak urus. Tiba-tiba membawa sesuatu ke rumah. Apa yang dibawa ini? Siapa yang bawa? Biasa asisten, siapa yang bawa ini? Tidak tahu, ada orang katanya lulus anaknya di kedokteran. Kenapa bisa? Nah, bukan saya yang ngurus. Nah ini yang disebut dengan syubhat ini.
Persoalannya gimana dengan ini? Dalam tradisi Bugis kita, Bugis Makassar ya, dikembalikan orangnya pasti tersinggung. Ya kan? Orangnya pasti tersinggung. Itulah jadi problem di kita. Ya. Kalau inilah hebatnya Pak orang Eropa yang bukan Islam itu. Jangan coba-coba pernah main-main dengan orang seseorang itu karena pasti langsung ada ditangkap polisi itu. Pasti tangkap polisi. Gitu. Tapi itu bukan karena ajaran agamanya yang bagus, bukan. Karena ajaran agama yang paling lengkap itu tidak ada lagi yang melebihi Islam. Itulah makna dari ayat yang terakhir turun. Apa ayat terakhir turun itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sebenarnya Allah sudah sempurnakan itu Islam itu. Tidak ada lagi agama seperti itu. Tidak ada satu aturan yang sangat rigid seperti Islam. Saya kira itu hadirin ya, yang saya bisa sampaikan. Tak dulu, siapa tahu masih ada yang memang membutuhkan penjelasan dari saya. Kalau tidak, mungkin kita langsung diskusi. Ya, ini jelas sekali saya kira ya. Ini sedikit ya, sedikit sekali. Ketika Nabi mengatakan siapa yang mau melihat dengan senang hati mau melihat penghuni surga, man sarraha ayyanzura ila rajulin minal jannah falyanzur ila hadha. Lihat laki-laki ini. Fazahiru minhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima annahu yuwafi bimal tazam. Sebenarnya Rasulullah SAW faham kalau orang ini telah melaksanakan secara sempurna semua yang diwajibkan itu. Wa annahu yadumu ala zalika wa yadkhulul jannah, dan Nabi juga tahu bahwa orang ini sebenarnya itu sudah melakukannya secara konsisten. Kan Nabi hadirin yang berbeda dengan kita itu. Nabi itu ketika menyebut begitu, berarti sudah ada informasi dari Jibril. Muhammad betul orang itu ya, dia sudah konsisten sekali sholat itu. Pokoknya yang haram-haram, yang halal dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan. Maka Nabi langsung menjustis ya, orang ini kalau Anda mau melihat penghuni surga, lihat orang ini. Kenapa Nabi tidak menunjuk sahabatnya yang lain ya? Lihat orang sahabatku semua. Tapi Nabi justru menunjuk orang ini. Itu hadirin ya. Jadi salah satu hal yang terpenting di sini adalah konsistensi dalam beribadah. Saya kira itu masih ada waktu kita ya untuk berdiskusi. Tentu saya beri kesempatan kepada kita semua untuk kita menyampaikan hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang masih ingin kita sampaikan, kita diskusikan. Tentu saya beri kesempatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-Bapak ya. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tadi Pak Ustaz katakan beribadah itu karena ikhlas. Kapankah kita akan ikhlas? Kalau kita beribadah dalam hati menunjukkan pertama ada perasaan takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, tujuan menikahi karena tersirat juga kita masuk surga. Ulama rupa dulu Nabi katakan, memang saya mau tidak usah dimasukkan saya surga. Nah ini saya sebenarnya agak bingung tentang ikhlasnya itu, mungkin bisa diperjelas karena ada keinginan sebenarnya bahwa kita mau masuk surga dan takut jerahnya kalau kita tidak laksanakan seperti pada ikhlas itu ya tidak ada tujuan bahwa semata-mata. Itu yang sering sebenarnya. Iya. Terima kasih, ini luar biasa sebenarnya pertanyaannya. Persoalan ikhlas itu kan sebenarnya munculnya dalam hati kita. Karena itu dalam hati yang bisa mengukur itu hanya Allah.
dan kita sendiri. Orang lain tidak bisa ngukur itu, Pak. Contoh kecil, saya berikan contoh. Di hadapan kita ini ada teh. Siapa yang kalau ada jamaah umpamanya menyumbangkan teh, pertanyaannya, apakah jamaah ini di dalam hatinya saya mau memberi makan minum kepada jamaah sesudah melakukan ini. Kalau betul-betul keikhlasan, yang namanya ikhlas itu kan murni, Pak. Itu bahasa Indonesia itu murni. Murni itu adalah tidak ada campurannya. Tidak ada campuran. Kalau ada campurannya itu tidak murni namanya, itu tidak ikhlas. Tapi kalau umpamanya saya supaya mudah-mudahan orang menganggap saya ini, apalagi kalau musim-musim pilkada, Pak. Wah, itu sudah jelas tidak ikhlas itu. Memberikan karpet sesudah tidak menanam, cabut karpetnya. Itu jelas tidak bisa. Sangat jauh dari ikhlas. Ya, tapi kalau memang betul dalam hatinya tidak ada sesuatu, makanya saya katakan yang bisa mengukur itu hanya kita dengan. Makanya Umar bin Khattab itu hadirin pernah diprotes ketika beliau itu mengumumkan siapa yang menyumbang di masjid. Kan kita kan menyumbang di masjid kan biasa diumumkan namanya, ini 100 ribu, ini 200 dan seterusnya. Para sahabat itu karena Umar bin Khattab itu mengumumkan, memerintahkan diumumkan, banyak atau hampir semua sahabat protes, tidak pernah dilakukan Nabi itu Umar. Amirul Mukminin tidak pernah itu. Bahkan itu sudah tidak ikhlas kalau begitu. Umar mengatakan tidak begitu maksud saya. Saya mengumumkan itu supaya jamaah yang lain, umat Islam yang lain juga terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Tujuannya Umar begitu. Ya tergantung tujuan yang lain. Cuma kalau kita mengumumkan, ini sudah sumbangannya sudah, menurut kita sudah ada semua. Tiba-tiba ada yang terskip satu, tidak masuk satu. Terus datang itu orangnya. Kenapa? Nama saya tidak disampaikan, saya juga menyumbang. Itu berarti sudah ada sesuatu kan? Ya mungkin kalau kita kalau tujuannya untuk memperjelas apa kesumbangannya betul-betul sampai atau tidak ada masalah. Tapi kalau kayaknya salah kita tadi itu, saya 1 juta tadi itu, kenapa Bapak sebut 100 ribu? Itu sudah bermasalah kan, karena seperti ada sesuatu yang diinginkan. Ingin dianggap sumbangannya begitu banyak. Nah hal-hal begitu yang harus kita hindari sebenarnya. Tapi memang kata para ulama kita, ikhlas itu adalah sesuatu yang agak sulit itu memang. Agak berat itu, karena hati kita ini selalu muncul di dalam hati ini kan selalu digoda oleh dua tuh. Kalau bukan malaikat, ya setan. Dan itu selalu membisikkan kita terus ya. Tanyakan itu, kenapa bisa begitu? Muncullah terus. Muncul terus. Nah inilah ikhlas itu memang dalam beribadah penting sekali. Maka berkali-kali itu ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah. Kalau saya kira untuk mempersekutukan Allah dalam artian melakukan ibadah menyembah selain daripada Allah, di kita di Indonesia saya kira sudah sangat jarang. Yang biasa membuat kita tidak ikhlas itu sifatnya duniawi saja. Ya, sifatnya duniawi. Ya seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi. Berbeda dengan Rabi al-Adawiyah, Pak. Ya, Rabi al-Adawiyah itu seorang yang disebutkan tadi, itu namanya Rabi, seorang perempuan Sufi. Karena sudah sangat tinggi tingkatan ma'rifahnya, ya tidak ada lagi memang yang dia urus yang lain kecuali kedekatannya kepada Allah. Tapi bukan berarti dia tidak mau masuk surga. Dia hanya beribadah karena kecintaannya kepada Allah. Kecintaannya luar biasa, makanya konsep itu namanya mahabbah ilahiyah. Konsepnya itu siapa? Rabi al-Adawiyah itu konsep tasawufnya namanya mahabbah ilahiyah. Cinta kepada Tuhan. Pokoknya semuanya cinta, sampai setan pun dia tidak bisa benci. Kenapa? Tidak ada lagi ruang dalam dirinya untuk membenci setan. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya cinta. Tapi kan ini berat kita lakukan ini hadirin ya. Sangat berat kalau kita semua ya. Karena kita belum sampai pada tataran itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa sampai di situ, bisa saja. Ya, bisa saja ada yang sampai ke tatarannya Rabi al-Adawiyah. Ya. Makanya beliau mengatakan begini, coba itu luar biasa sebenarnya. Yuhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubbal li'annaka ahlul lizaka. Itu bukan ayat ya, bukan ayat, bukan hadis. Tapi itu syair Arab. Saya mencintaimu Tuhan karena dua cinta. Cinta saya
cinta hawa nafsu dan cinta kepada dirimu. Ya, fa amma hiya hubbul hawa fasyuglika bi dzikrika aman siwaka. Ketika saya mencintaimu karena Allah, maka kamu membukakan tabirmu sehingga saya bisa melihat kamu. Ya. Tapi ketika saya cinta hawa nafsu, fa amma huwa hubbul hawa, ketika saya cinta saya kepada Allah karena cinta hawa nafsu, fasyugli bizikrika aman siwaka, maka saya menyibukkan diri berzikir. Zikir itu menurut dia adalah cinta hawa nafsu, padahal justru zikir itu bisa mendekatkan kita ke surga kan. Nah itulah bedanya konsep-konsep seperti ini. Kenapa? Karena memang dirinya itu sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Mahabbah ilahiyah namanya. Ya, ini yang memang agak berat ya kita lakukan karena tingkatan dia sudah berada di tingkat sufi yang paling tinggi itu. Ya. Nah, ini yang sering menjadi diskusi bagi banyak di kita apakah itu dibolehkan atau tidak. Cuma saya sering mengatakan begini hadirin, kalau kita mau ikuti tarekat ataupun tasawuf, perbaiki dulu akidah, perbaiki dulu syariat. Jangan langsung tiba-tiba masuk dalam dunia tasawuf, ini yang belum mapan ini, ya syariat kita belum mapan. Coba kalau contoh-contoh seperti itu tidak, berbeda dong kalau begitu. Kita justru beribadah untuk masuk surga, ya. Itu masyarakat muslim awam seperti kita. Kita ini awam dalam beribadah. Disebutkan dalam Al-Quran kita ikuti itu. Itu tidak salah, itu sudah pasti benar itu. Tidak ada yang salah yang disebutkan oleh Allah. Itu sudah pasti benar. Sama seperti tadi, sudah kita jauhi yang haram, kita hindari yang haram, kita laksanakan semua yang halal saja. Maka kata Nabi, pasti Anda masuk surga itu. Sudah salat, haram dihindari. Wah luar biasa itu sebenarnya. Kalau hal-hal begini sudah kita lakukan. Itu saya kira Pak ya. Masih ada? Ya silakan. Assalamualaikum. Ya, baik Prof. Kalau Bapak tadi saya mengatakan tentang beribadah dengan ikhlas, kalau saya mau bertanyakan begini, Pak, terkadang kita melakukan ibadah itu dengan terpaksa atau memang dipaksa. Ya, jadi saya teringat dengan suatu perkataan dari ulama bahwa kalau kita tidak dipaksa diri kita untuk berusaha bangun tema untuk sholat tahajud, maka tidak bisa kita lakukan selanjutnya. Ya, terkait juga dengan contoh kasus yang diutarakan tadi tentang ada yang melakukan amalan ibadah wahdah saja, ya, atau juga atau yang melakukan sholat yang bagus tapi tidak melaksanakan zakat. Nah, bagaimana ini terkait dengan amalan ini, kalau ternyata memang harus dipaksa nih, ya, harus dipaksa nih. Kita terkait dengan apakah harus ada produk hukum yang bisa supaya umat ini melakukannya dengan rutin atau kontinu. Ya, kalaupun pada ujungnya nanti ya tentang keikhlasan. Iya, baik. Memang dalam beribadah itu bisa jadi awalnya kita dipaksa melakukan. Hampir tidak ada itu. Pokoknya hampir semua nabi begitu. Salat ya, puasa ya. Memang kelihatan kan mereka berat awalnya tuh. Tapi kemudian mereka secara terpaksa harus melakukan itu. Karena itu adalah perintah dari Allah. Cuma ketika dia terpaksa melakukan itu, apakah karena tetangganya sering datang ke masjid, dia sama-sama sama-sama pekerjaannya, sama-sama kesibukannya, semua sama-sama. Tapi dia jarang sekali Jumat dia baru pergi ke masjid. Tapi karena dorongan seperti itu memaksa dirinya atau dia terpaksa harus pergi ke masjid juga. Kalau yang keterpaksaan dia itu betul-betul lahir dari dirinya sekalipun umpamanya, kan biasa juga maaf seperti saya ini. Terkadang juga istri saya sedikit agak memaksa beribadah Pak. Kan mungkin kita biasa rasakan ya, istri kan biasa gini,
karena dia aktif dalam majlis taklim, sudah saling melihatlah di majlis taklimnya itu puasa Senin Kamis, kan gitu ya, Senin Kamis puasa Kamis. Nah, seperti kita ini kan banyak sekali kesibukan, terkadang agak susah melakukan itu secara rutin yang umpamanya. Saya beri contoh diri saya. Istri sama teh, kenapa kita tidak puasa Senin? Kenapa kita tidak puasa Kamis umpamanya ya? Itu kan seperti memaksa kita untuk melakukan ibadah. Makanya kemudian ketika kita melakukan itu dan betul-betul hanya keterpaksaan, kan hanya takut pada istri, tanda petik ya. Itu berarti tidak ikhlas itu. Tapi kalau kita betul melakukan itu tidak ada urusannya dengan perintah istri, hanya karena saya baru sempat melakukan, ya itu tidak ada masalah. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau yang ini hati, makanya Nabi selalu mengatakan begini, inna fil jasadi mudghah. Hati di dalam jasad kita ini, Nabi mengibaratkan ada sekerat daging. Faiza saluhat, kalau sekerat daging itu bagus, saluhal jasadu kullu, maka jasad secara keseluruhan ini bagus. Wa iza fasada, tapi kalau rusak, jelek, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad kita ini jelek juga. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah kata Nabi, yang saya maksud itu hati. Artinya, kalau memang hati kita sudah mengetahui, saya tidak akan pernah melakukan itu karena ini. Sekalipun saya bentuknya dipaksa atau seperti apa, saya hanya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah saja melakukan ibadah itu. Itu tetap sebenarnya kita disebut sebagai ikhlas ya. Disebut sebagai ikhlas. Tapi kalau memang terpaksa karena ini, wah itu jangan. Itu sudah tidak ikhlas lagi itu namanya. Ya, termasuk berzakat itu kan zakat berat itu, berat dilakukan. Nanti berzakat itu dia betul keluarkan zakatnya, tapi sudah itu kemudian dia marah-marah. Berarti tidak ikhlas dong kalau begitu. Tapi kalau dia dipaksa kemudian dia memang saya betul-betul keliru ya. Kenapa saya saya bayar zakat saya? Mestinya kan saya memang wajib mengeluarkan itu. Itu tidak ada masalah. Sekalipun bentuknya dipaksa. Jadi semuanya tergantung dari hati kita. Mau menerimanya keterpaksaan itu dengan ikhlas atau tidak. Kalau mau menerimanya dengan ikhlas itu betul-betul ikhlas sih namanya. Tapi kalau tidak, itu berarti tidak ikhlas. Ini pilihan bukan pilihannya. Ini hatilah bicara biasa begitu. Dan kata para ulama, kalau seorang beribadah itu sudah dengan ikhlas, maka dia sudah sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dia beribadah. Pertanyaannya tentu terpulang kepada kita semua. Apakah kita beribadah ini betul-betul hanya karena Allah atau karena sesuatu? Saya kira cukup ya hadirin. Sudah masuk waktu isyarak. Bapak ibu-ibu yang mau melaksanakannya silakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.